Halo teman-teman sahabat Jari Pelawi Chess. Kita lihat pertandingan ini. Apakah terlalu mudah bagi Cyprian Mulawa berhadapan dengan Grandmaster asal Amerika, Hikaru Nakamura? Bagaimana kita ketahui teman-teman, Cyprian Mulawa ini adalah seorang remaja kandidat master asal negara Polandia. Bagaimana keseruannya di Title Cup 2024 baru saja terjadi. Ada langkah brilian dan ada langkah pengorbanan. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Cyprian Mulawa memegang buah putih, langsung memainkan pembukaan ready opening kuda ke F3. Bagaimana ready opening ini sangat besar kemungkinannya berubah menjadi pembukaan yang lainnya. Hikaru Nakamura pion ke G6, putih pion ke D4, hitam gajah Piacento. Putih pion ke C4 berupaya menguasai lini center, hitam pion D6. Setelah pion G3 dimainkan persiapan gajah Piacento, di sini teman-teman kingside Piacento terlihat di papan. Gajah ditempatkan ke D7, gajah ditempatkan ke G2. Menteri bergeser ke C8, jelas terlihat mendukung gajah petak putihnya untuk mengambil diagonal ke H3. Putih merespon langsung mengambil inisiatif serangan, berupaya melakukan serangan dari sayap raja melalui pion H4. Hikaru Nakamura pion C5 mengajak pertukaran tetapi diabaikan, dimainkan pion D5. Menutup pergerakan di lini center, lagi-lagi hitam mengajak pertukaran pion, kali ini disambut oleh Cyprian Mulawa. Setelah pion pukul pion, gajah menyambutnya. Permainan berlanjut, aktif kuda ke C3 mengancam posisi gajah, gajah ditarik mundur ke A6, berikutnya putih langsung tempo skak menteri ke A4, di sini ditutup dengan kuda. Karena apa teman-teman? Posisi ini langsung dimanfaatkan oleh putih. Langsung persiapan rokade sayap raja. Tetapi sebentar teman-teman, kita analisis jalan komputer. Rekomendasi dari komputer seperti ini, penempatan gajah ke A3 sangat direkomendasikan. Mengepin posisi kuda, raja, dan menteri hitam. Walaupun terlihat ada kuda menutup, ada gajah mengancam kuda. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, hitam bisa melangkahkan rokade sayap raja, maka putih mendapatkan keuntungan. Setelah gajah pukul kuda dan disambut dengan gajah, barulah kuda dieksekusi oleh gajah, mengancam menteri. Begitu juga gajah petak putihnya juga terancam oleh menteri putih. Kita kembali ke partai aslinya. Langkah rekomendasi ini Cyprian Mulawa tidak mengambilnya. Dia tidak memainkan gajah, melainkan mengamankan rajanya. Rokade sayap raja diciptakan. Balasan dari Hikaru Nakamura, persiapan untuk rokade sayap raja jika memungkinkan. Setelah kuda naik, kali ini gajah dimainkan ke F4 oleh putih. Balasan dari hitam, rokade sayap raja. Kedua raja telah aman, kali ini benteng bergeser ke jalur E1. Hikaru Nakamura merespon benteng ke B8 mengancam pion B2. Putih penempatan menteri ke C2 melindungi pionnya, dan hitam penempatan kuda ke B6. Di sini menyerang pion yang ada di D5 dua kali. Cyprian Mulawa melihat kondisi seperti ini langsung teman-teman agresif melakukan langkah posisional pion E4 melindungi pion D5. Ada kuda ke C4 menyerang pion B2 dua kali. Pion tersebut dinaikkan satu langkah menyerang kuda. Lagi-lagi di sini kuda sangat aktif, penempatan ke A3 menyerang menteri, menteri ke D2, dan kembali di sini mengambil langkah inisiatif ke B5. Penempatan kuda yang sangat strategi langsung disambut oleh Cyprian. Setelah pertukaran perwira terjadi, pion E dimainkan satu langkah mengancam kuda. Permainan berlanjut, kuda ke H5. Di sini teman-teman bisa berharap penukaran gajah di H6, tetapi setelah benteng ditempatkan ke C1, Hikaru Nakamura langsung menyeranakan permainan setelah kuda pukul gajah disambut oleh menteri. Pion D6 diserang dua kali dilindungi oleh benteng, tetapi tetap saja dipukul teman-teman. Setelah pion terjadi pertukaran, barulah putih penempatan bentengnya ke tempat yang sangat strategis ke E7 mengancam pion A7.
Pion tersebut naik satu langkah ke A6. Kali ini Maulana langsung kuda ke G5, menyerang pion F7 3 kali. Menteri mengajak pertukaran dan langsung disambut oleh Syprian Mulawa. Terlihat pion bertumpuk di jalur F dan dimanfaatkan, langsung diancam oleh gajah. Kali ini hitam mengancam kuda mundur ke F3. Permainan pun berlanjut. Penempatan gajah ke D3 dan kuda ke D2 membuka ruang bagi kuda bisa ditempatkan ke C4 jika mendukung. Setelah pion ke F4 mengajak pertukaran disambut oleh pion hitam, langsung penempatan gajah ke D4. Kuda manuver ke F3 menyerang gajah, tetapi sebentar teman-teman. Langkah rekomendasi dari komputer, gajah bisa mengajak pertukaran pada peta gajah putihnya. Jika gajah mundur, maka kuda mengambil tempat strategi ke C4. Di sini posisi putih terlihat lebih baik. Tapi langkah gajah ke F1 ini tidak diambil, langsung ditempatkan saja kuda ke F3 oleh Syprian Mulawa. Hikaru Nakamura menarik gajahnya mengancam benteng. Kali ini benteng ditempatkan ke E3 menyerang posisi gajah. Gajah pun ditarik jauh ke H7. Giliran putih menutup pergerakan gajah peta putih dengan pion F5. Langkah posisional masih terlihat di kedua pemain. Kali ini setelah pion ke F5, benteng ditempatkan ke B4 menyerang pion H4 2 kali. Putih mengajak pertukaran benteng. Hitam menolaknya. Dia lebih membackup benteng, penempatan benteng ke B8. Setelah benteng pukul benteng dan disambut oleh benteng, tempo skak dilakukan oleh Syprian Mulawa. Raja naik ke G7, barulah dia mengancam pion A6. Kita melihat di sini teman-teman, Hikaru Nakamura langsung penempatan benteng ke F8 mengancam kuda, mengancam pion. Kali ini raja melindungi kuda dan gajah pukul kuda, disambut oleh gajah, dipukul oleh benteng, mengancam pion D5. Putih mengambil pion, hitam juga mengambil pion A4 dimainkan. Masih terus mencoba, Hikaru Nakamura mengancam pion yang ada di B3, tetapi langsung dilindungi benteng ke B6. Setelah gajah ke C3 mengantisipasi pergerakan pion untuk promosi ke depan, kuda diambil alih untuk manuver ke tempat yang sangat strategi menurut saya teman-teman. Bagaimana penempatan gajah ke B4, manuver kuda yang sangat cantik dari Syprian Mulawa. Penempatan ke G4 tujuannya jelas, ada tempo skak. Setelah posisi kuda diancam oleh pion dan lagi-lagi diancam mengambil langkah inisiatif, tempo skak oleh kuda ke F5. Karena apa teman-teman? Langkah ini sekaligus juga mengancam pion yang ada di D6 2 kali. Hitam langkahkan rajanya. Benteng pukul benteng, tempo skak. Hikaru Nakamura menyerahkan permainan. Benteng pukul benteng dan disambut oleh kuda. Faktanya yang terjadi, hitam kehilangan satu buah pion. Setelah raja bergeser ke F6, Syprian Mulawa tetap memainkan langkah yang sangat posisional. Raja ke F3, hitam raja ke E5 mengancam kuda. Di sini kuda ke C4, tempo skak dan mendukung pion A5. Setelah raja bergeser ke D4, lihat teman-teman, pion A5 berharap bisa promosi ke depan. Masih mencoba, Hikaru Nakamura, raja ke C3, pion ke A6. Sudah sangat danger position, walaupun terlihat raja bisa memukul pion, tetapi setelah langkah pion ke A7, di sini Hikaru Nakamura menyerah. Fantastis dan sangat luar biasa teman-teman. Seorang remaja muda Polandia, kandidat master, berhasil menaklukkan Hikaru Nakamura dengan langkah posisional yang sangat hati-hati. Memainkan partai endgame dan berharap mendapatkan satu kemenangan, satu buah pion. Dan menjadi sebuah kemenangan yang sangat berarti. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan seserana mungkin. Langkah posisional yang dilakukan oleh Syprian Mulawa sangatlah berarti. Terlihat sabar saat diserang dan melakukan beberapa langkah manuver kuda yang sangat cantik. Dan akhirnya mendapatkan satu keuntungan pion bebas. Ucapan terima kasih kepada channel ini, cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif, like, dan bye-bye.